Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semuanya? Apa kabar, Cancer? Oke, Lur, ini readinganmu untuk di bulan Mei 2025. Kita lanjutin lagi ya readingannya, Lur. Saya juga penasaran. Situasimu di Mei ini seperti apa? Dan seperti biasa ya, saya modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baik, apapun itu akan saya sampaikan di sini semuanya. Dan termasuk hal-hal yang harus kamu perhatikan di Mei ini dan hal-hal yang harus kamu hindari. Oh ya, dari kota mana, dari negara mana nih sedulur yang hadir? Boleh deh komen nanti ya. Oh iya, sehat-sehat ya untuk teman-teman Cancer yang kerjanya di luar negeri. Semoga kamu selalu kuat, sehat selalu. Semoga selalu terlindungi. Amin, ya rabbal alamin ya. Cancer. Oke, seperti biasa videonya nggak diedit. Jadi kalau audionya kurang enak didengar ya saya mohon maaf. Dan apapun suara di ruangan saya ini akan terdengar ya. Saya berusaha senatural mungkin. Wow, Cancer. Cancer, kamu di Mei 2025 ini kamu cenderung lebih dewasa, kamu lebih bijak dan lebih anteng nih Cancernya nih. Biasanya kalau saya reading Cancer itu pasti selalu nongol energi tentang emosi ya. Apalagi 2024 kemarin, waduh, amazing banget ya. Dan di Mei ini ya situasi untuk Cancer sendiri ya, kamu lebih pembawaan diri kamu di bulan ini tuh lebih anteng sih gitu, nggak seperti sebelumnya ya, dimana situasi sebelumnya kan luar biasa dahsyat ya. April April entah kenapa ya, di April itu ya merata sih Lur ya, itu loh, bukan cuman kamu doang gitu, hampir semuanya ngerasakan kok situasi energi bulannya ya. Energi bulan April itu hawanya berat ya, berat hawanya. Dan kalau bahasa Jawanya tuh kemerungsung gitu loh. Kemerungsung tuh panas gitu, hawanya panas bulan April tuh. Jadi banyak di bulan April itu orang-orang yang saling bersinggungan, yang miskomunikasi, kesalahpahaman gitu. Dan juga yang agak dalam di April itu, hawa atau pembawaan diri kita tuh seperti berat, capek, lelah gitu loh. Capeknya ini bukan karena fisik gitu loh. Ya nggak tahu ya, kerasa lelah aja gitu ya. Mau kerja pun juga aduh gimana gitu loh, semangatnya tuh beda banget gitu loh ya. Nggak ngerasain nggak teman-teman di April itu? Makanya saya juga heran gitu loh, di waktu saya reading kemarin hampir 12 zodiak itu isinya negatif semua ya, hawanya negatif semua. Ternyata memang hawa bulan ini seperti itu, bulan April ya maksudnya. Soalnya saya sendiri juga ngerasakan nggak Lur. Nah, iya hawa negi ampak kalau bahasa Jawa nih Lur, nyesek banget gitu loh. Ibaratnya eh, seperti kita berada di suatu ruangan yang minim udara gitu loh. Ya, hawanya itu seperti itu. Oke, jadi untuk Cancer, insya Allah sih kamu di Mei ini situasi kamu nggak separah di April ya. Bulan Mei insya Allah lebih hawanya lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya ya, untuk hawa energi bulannya ya kayak gitu. Cuman ini satu hal yang penting harus kubahas untuk Cancer ya. Hati-hati di bulan Mei ini, kamu jangan gampang terlena. Karena jujur di Mei ini ada energi orang manipulatif. Ya, mulai saat ini kamu cermati, kamu amati
sekitar kamu. Ya, ingat, yang baik belum tentu baik. Oke, di sini teman-teman Cancer harus lebih bijak. Ya, di Mei ini harus benar-benar lebih bijak dalam menilai seseorang. Ya, seseorang ini bisa siapapun loh ya. Bahkan bisa orang terdekat kamu, bisa pasangan kamu sendiri nih. Kayak gitu. Ya, untuk masalah pasangan nih teruntuk lebih kepada Cancer yang belum married ya. Kayak gitu. Kalau yang sudah nikah nih cluenya kebohongan yang disembunyikan. Oke. Cancer saya belak-belakan aja sih. Kamu di bulan ini secara rezeki pun juga lebih stabil, nggak seperti April ya. April itu naik turunnya kerasa banget, penuh dengan ketidakpastian. Bahkan yang punya duit pun udah kayak tong bocor tuh, ya. Udah kayak ember bocor tuh. Pengeluarannya waduh udah kayak air ngalir tuh, derasnya minta ampun gitu. Ya, bahkan entah kenapa ya di April juga banyak, ya saya sendiri lah juga ngerasakan ada kekonyolan dalam diri gitu loh. Kok bisa ya aku se ekstrim ini atau seboros ini, kok sebodoh ini mungkin gitu loh ya. Ya udahlah, April mau gimana pun ya kita nggak bisa menolak ya situasi atau energi bulan itu sendiri ya, mungkin harus kita hadapi, kayak gitu. Dan perjalanan kamu sampai ke sini di Mei ya, apa yang menjadi peristiwa kamu di April kan banyak banget ya pelajaran yang akhirnya bisa kamu petik nih. Nah, kayak gitu. Ya, insya Allah sih semoga suasana hati pun juga lebih positif sih kalau untuk Cancer ya di bulan Mei ini gitu. Oke, untuk masalah keuangan sih, kalau untuk masalah keuangan ya saya kembalikan ke diri teman-teman ya. Sebenarnya keuangan kamu pun di bulan ini ya cenderung stabil ya, lebih seperti biasanya ya. Cuman ya ini tadi ya, hati-hatilah untuk masalah keuangan ini juga sangat-sangat erat banget dengan energi orang manipulatif ini gitu loh. Arti orang manipulatif ini ya itu tadi sih untuk masalah uang ya, hati-hati dalam segi pengeluaran lah. Terutama ada kaitan dengan seseorang di sini. Misalkan nih, kamu mau apa? Ngasih pinjam sama orang ya, minimal kamu harus tahu siapa dia. Kalaupun seseorang ini kamu sudah tahu sifatnya, karakternya, ya kamu pikir lagi deh soal itu gitu loh. Yang jelas poinnya adalah ketika kamu mau mengeluarkan uang, benar-benar kamu koreksi dulu deh. Yang saya khawatirkan ini nantinya orang ini cuma manis di depan doang gitu loh. Ternyata nggak bisa dipercaya, ya kan? Ingatlah yang sudah-sudah lur gitu. Ya, ya mengenai mau ngasih pinjam dan tidaknya ya saya kembalikan ke diri teman-teman lagi nantinya. Kayak gitu. Untuk masalah keuangan ini cluenya Cancer. Yang jelas kaitan dengan kerjasama dengan seseorang yang berkaitan dengan uang. Hati-hati lo ya. Serius, hati-hati bener. Yang jelas kamu harus benar-benar mengkoreksi tindakan kamu, keputusan finansial terutama itu harus kamu koreksi, teliti lagi, jangan buru-buru, jangan gampang percaya, plus jangan gampang tergiur dengan iming-iming. Ini kerasa banget tentang iming-iming. Ya biasalah orang manipulatif tuh biasanya ya gitu. Ya, menyodorkan iming-iming yang luar biasa ya, keuntungan lah atau apa gitu. Itu yang harus jadi renungan nanti. Oke. Ntar ya. Untuk masalah finansial atau keuangan kamu ini nantinya ini nanti mendekati akhir bulan ya, ini masuk tanggal 20-an ya. Dari tanggal 20 ke sana ini ada gejolak tekanan dari orang-orang sekitar kamu gitu. Cancer, kamu di rentan waktu itu di mata orang-orang sekitar kamu ini kamu terlihat punya ya, kamu terlihat mampu, kamu terlihat banyak duit nih. Makanya nih ini tak kasih masukan ya, kalau bisa Cancer di Mei itu berpenampilan, bersikap dan perilaku sesederhana mungkin.
Ya, kalau punya duit, lah. Pokoknya secara penampilan ya, jangan jangan tonjolkan sesuatu yang wah lah. Hati-hati. Nanti yang saya khawatirkan nih orang-orang sekitar itu tadi loh, memandang kamu kelihatan punya duit lah atau apa. Akhirnya mereka banyak berbondong-bondong ngejar kamu hanya untuk minjem duit kamu atau bla 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 gitu. Ya terus kalau misalnya kamu nggak ngasih, ya ujung-ujungnya akan jadi bahan omongan nanti. Wah ini si Cancer pelit nih gitu. Dia nggak mau ngasih nih padahal dia kelihatan punya duit nih bla 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 gitu ya. Ya biasalah orang-orang toksik kan gitu ya. Jadi ini harus kamu waspadai gitu. Jadi udahlah kamu tampil apa adanya aja sih gitu. Dan satu hal lagi, jangan kamu bicarakan rencana kamu. Oke? Misalkan nih kamu lagi duduk sama temen lah atau keluarga atau siapalah gitu ya. Kamu ada keinginan nih, oh aku di Mei mau beli motor, beli mobil, beli rumah atau apa. Diam ya. Diam aja pokoknya jangan dibocorin lah gitu. Diam, cukup kamu sendiri yang tahu gitu loh. Ya, kenapa? Yang saya khawatirkan nih kamu ketika ya mungkin kamu nganggapnya itu biasa ya. Oh, aku mau ya namanya sharing ya atau sama lagi ngumpul sama teman ya biasalah namanya obrolan gitu ya. Aku mau beli inilah, kamu mau beli itulah. Nah, ini pandangan mereka-mereka itu nanti loh yang saya khawatirkan gitu loh. Ya, kayak gitu. Ya ini sebagai masukan aja sih untuk teman-teman Cancer kayak gitu sih ya. Oke. Di sini di Mei Cancer semangat kamu. Nah, ini bedanya ya. Kamu di bulan ini lebih semangat lagi, ya udah bedalah daripada April kemarin ya. April ya tahu sendirilah. Ya saya juga nggak bisa nyalahkan siapapun lah kalau di April kalau ada orang ngeluh terus nggak sebisa semangat dalam dirinya, ya banyak keluh kesahnya, bawaannya males, hawanya berat banget ya. Ya saya nggak bisa salahkan hal itu sih. Memang hawa bulannya kayak gitu gitu loh. Ya. Nah, kalau di sini di Mei ini ya kamu lebih ya kembali normal gitu. Artinya normal ini semangat kamu bisa pulih lagi sih di Mei ini gitu. Ya, untuk di Mei teman-teman Cancer, kamu fokus sama diri kamu, tujuan kamu, apa yang ingin kamu tuju gitu loh ya. Kemudian ada clue lagi untuk teman-teman Cancer, ini mengenai lagi-lagi mengenai lingkungan ya. Orang-orang di sekitar kamu lah gitu loh ya. Ya ini bisa lingkungan kerja, lingkungan keluarga, pertemanan, atau lingkungan grup ya. Grup komunitas atau yang jelas berkaitan dengan banyak orang di sini. Ya saranku sih hati-hati ya di sini ada kabar burung ya. Artinya kabar burung ini suara-suara ya atau omongan-omongan yang perlu kamu kaji dan perlu kamu renungin dulu nih. Jangan gampang percaya loh ya. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Yang selanjutnya, Cancer. Ini lagi-lagi masalah omongan ya. Please, kamu bulan ini hati-hati dalam bicara deh gitu. Ya. Terutama nanti mendekati pertengahan bulan ke sana. Itu hati-hati banget. Kalau misalkan kamu lagi ngobrol ya sama teman keluarga atau siapa gitu, hati-hati deh. Kenapa? Yang saya khawatirkan nih omongan kamu nih nyampe kemana-mana nantinya gitu loh. Ya kita nggak tahu ya namanya orang gitu loh. Di depan kita aja kelihatan baik mungkin. Ya kalau di depan kita kelihatan dia setuju, ketika kelihatannya mendukung, tapi di belakang bisa jadi ember bocor loh. Paham lah ya. Ntar tak minum dulu ya. Oke, untuk teman-teman yang baru hadir, sorry ya di channel ini ya kayak gini readingannya. Jadi saya buat suasana readingan ini seakan-akan kita lagi ngobrol gitu loh. Jadi saya buat santai, serileks mungkin, ya semoga bisa dipahami gitu. Oke. Cancer. Satu ya, clue lagi deh untuk kamu. Sesuatu yang kamu tunggu. Ini clue tentang sesuatu yang kamu tunggu atau yang kamu harapkan. Ini butuh upaya. Butuh upaya. Misalkan contoh sederhana sajalah. Sebagai contoh, janji seseorang nih. Misalkan ada orang yang janji mau bayar nih, mau bayar utang. Aku nanti di pertengahan bulan Mei tak bayarlah hutangmu lah, bla 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 bla. Ya, iya akan aja. Ya semoga terjadi gitu. Semoga dia jujur gitu. Tapi pesanku,
Untuk Cancernya, jangan terlalu berharap lebih. Kenapa? Yang saya khawatirkan ketika kamu berharap lebih dengan seseorang tersebut, terus seseorang itu melenceng, kamu bisa kecewa. Nah, perasaan kecewa inilah nantinya yang bisa menjadikan diri kamu menjadi nggak enak, jadi bad mood gitu loh. Ya. Jadi itu tadi sih. Em, ya nggak tahu ya, di bulan Mei ini clue-nya lebih banyak ketidakpastian dari seseorang. Ini harus kamu perhatikan ya. Makanya saranku ya itu tadi, jangan gampang percaya deh gitu ya. Kalau misalkan duit kamu di tangan orang ya janji ya kamu harus tegas nih bulan ini gitu loh. Bulan ini kamu harus tegas ngambil uang kamu gitu yang di tangan orang itu. Karena yang saya rasakan ya ini cuman ocehan doang gitu, cuman untuk menghangatkan kamunya doang gitu. Ya, banyak janji-janji palsu nih gitu loh. Ya, jadi semoga teman-teman Cancer semua bisa tegas terkait masalah yang saya bahas ini ya. Ya gitu sih lur. Oke. Oh. Oke, lanjut lagi di sini untuk teman-teman semua. Jadi, ya ini gini sih ya lur ya. Tolong sih nanti kalau bisa ya, ini kamu renungkan lah ya. Mengenai ya semoga teman-teman Cancer nggak gampang ketipu, nggak gampang dibohongin orang ya. Karena jujur ya, seseorang yang akan berkaitan sama kamu ini luar biasa manis orangnya, mulutnya maksudnya. Kata-katanya semanis madu dan seakan-akan begitu serius nih. Tapi ternyata dia belut gitu, licin orangnya ini, susah dipegang omongannya ya. Paham lah ya, kata-kata keluhnya ada kata-kata orang yang susah dipegang nih omongannya. Hati-hati lo ya. Kamu renungin lah gitu. Oke. Cancer, kamu yang single. Ya di sini Cancer sih berusaha untuk move on ya dari seseorang yang mengecewakan kamu di April kemarin. Kalau nggak April ya mungkin di Februari, pertengahan Februari kemarin sih ya. Kamu berusaha untuk melupakan, berusaha untuk mengikhlaskan, kamu berusaha untuk melepaskan, dan kamu mau memperbaiki diri kamu ya. Ya Cancer dalam fase move on sih di sini. Nggak tahu ya, saya juga ngerasakan kekecewaan yang cukup kerasa dan masih kebawa sampai ke Mei ini gitu loh. Rasa kecewa kamu yang mungkin butuh waktu ya untuk mengobatinnya. Karena ya gitu, kehidupan ini loh. Jika kita terlalu berharap sama manusia, pasti akan kecewa gitu loh. Ya, salah satu yang terbaik kalau mau berharap ya sama Tuhan yang Maha Esa, nggak ada yang lain sih. Kayak gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang single, ya semoga proses move on kamu ini bisa terus kebawa dengan positif nantinya. Semoga kamu bisa berhasil dalam proses move on ini gitu loh. Ini nanti bentar ya. Clue-nya dari tanggal 20 ya, 20 ke sana. Saya merasakan Cancer ada yang mau berkenalan sama kamu ya. Gitu. Ini udah gini. Sorry agak ke distract dikit. Seseorang yang mau berkenalan dari kamu ini ya dari teman kamu gitu loh. Kamu mau dikenali seseorang di sini ya. Ya semoga aja sih seseorang ini. Tapi ya gini sih, kurasa ya perkenalan ini ya mungkin sebatas perkenalan saja sih gitu. Karena si Cancer sendiri untuk di Mei ini ya, apalagi energi kamu di akhir bulan ya, mendekati akhir bulan Mei ini, energi kamu di situ, kamu nggak begitu banget soal cinta gitu loh ya. Ya kalau mau ada yang deket ya silahkan gitu. Kalau
Cancer di Mei itu lebih lebih humble gitu orangnya gitu, lebih welcome aja sih gitu. Ya, cuman ya itu tadi si Cancernya sendiri nggak begitu menggebu nih soal cinta gitu. Lo mau deket ya udah ayo gitu. Lo mau kenalan ya ayo gitu. Cuman nggak keburu-buru banget soal cinta gitu loh ya. Jadi Cancernya lebih lebih enak sih energi kamu ya di sini pembawaannya gitu. Ya mengenai nanti siapapun ini orangnya yang mau berkenalan sama kamu ataupun kamu dikenalin di sini ya tak kembalikan ke diri kamu lagi sih nantinya ya. Tapi ya aku rasakan sih ya, memang seseorang ini agak sulit sih kalau mau dapetin hati si Cancer gitu. Ya bukan berarti Cancernya nggak mau membuka hati, nggak sih. Karena masih dalam proses memperbaiki hati yang luka tadi loh. Ya masih ada luka hati di sini yang terkadang sering timbul gitu, sering timbul di alam pikiran si Cancer itu sendiri gitu. Jadi Cancernya itu energi Cancer tentang asmara ini untuk yang single ya masih naik turun banget gitu. Nah lanjut lagi, ada clue lagi ya untuk teman-teman di sini mengenai pertemanan nih. Nah pertemanan ya saranku sih ya nanti diamatin sendiri dan semoga aja sih nggak kejadian sesuatu yang aneh-aneh ya. Cuman ya tetap saya sampaikan hal ini kayak gitu. Di Mei, terkhusus pertengahan bulan sampai ke akhir bulan ini, ada seseorang temanmu itu akan kebuka sifatnya, gitu. Kamu kayak nggak nyangka gitu loh. Oh ternyata kok dia seperti ini ya. Dimana kamu menganggap dia ini baiklah, inilah, itulah, tetapi ya di luar ekspektasi. Hmm. Ya ini sih yang nanti saya kembalikan lagi ya ke diri teman-teman nantinya. Ya kembali ke diri teman-teman bagaimana teman-teman nanti menyikapi ya. Dan ya semoga aja sih seseorang ini nggak seperti itu ya. Semoga dia tetap teman baik kamu. Cuman yang perlu kita luruskan di sini ya kalaupun misalnya nih seseorang ini atau teman kamu ini ternyata sifatnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu di sini, ya kita berlogika bersih aja, kita berlogika positif. Mungkin temanmu ini lagi banyak masalah dalam dirinya gitu, sehingga dia lupa diri, sehingga dia nggak kendalikan dirinya gitu. Ya mungkin dia lagi lost control ya. Tapi ya ini bisa positif bisa negatif sih nantinya. Artinya kalau pada akhirnya kamu ditunjukkan nih dalam segi pertemanan kamu tuh begini-begini loh orangnya, yaitu sebuah petunjuk yang positif sih dari alam ini ya, dari semesta. Cuman yang negatifnya ya kita akhirnya mengetahui nih seseorang itu ya nggak sesuai ekspektasi tadi loh, bisa membuat hati kecewa gitu ya. Ya ini sih nanti saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Gitu sih. hmm, Cancer, saya to the point langsung tegas di sini. Ada clue lagi untukmu ya. Kamu harus keluar dari orang manipulatif. Kamu gak usah takut kehilangan dia. Ya termasuk dalam segi pertemanan lah. Ini energi mungkin dari April kemarin ya. Ya mungkin kamu sampai saat ini masih maju mundur nih untuk mengambil sebuah keputusan. Ini energi agak lampau. Ya, itu yang masih kebawa ke Mei. Ini yang saya bahas. Ya ini ya di April kemarin sih. Energi yang kerasa banget di April sih. Kalau nggak April ya sekitar pertengahan, mendekati akhir bulan Maret kemarin lah. Ya, kamu harus tegas nih sama orang manipulatif ini. Kamu mau pergi, mau ninggalkan, mau keluar dari dia, tapi kamu takut nanti kalau nggak punya teman lagi gimana? Kalau nanti dia begini-begini, banyak banget ya maju mundurnya itu. Di Mei ini kamu harus tegas, sekali lagi kamu harus tegas benar-benar. Kalau kamu sudah tahu seseorang itu manipulatif dan toksik untukmu, jangan kamu masuk ke jebakan itu lagi. Kamu harus keluar. Kalau kamu sudah keluar, kamu jangan noleh ke belakang lagi. Serius, kalau kamu udah pergi ninggalkan seseorang ini, jangan kamu toleh lagi. Walaupun dia mungkin orang terbaik lah dalam hidupmu. Ya, karena semesta ini adil.
sesuatu yang tertutup selama ini ya semesta buka semua untukmu di sini. Kayak gitu, ya. Dan ya kamu harus benar-benar berjalan ke depan, jangan noleh ke belakang lagi nantinya ya. Kenapa? Karena kalau kamu noleh ke belakang, kamu akan masuk lagi ke ranah ke jebakan orang manipulatif ini gitu loh. Gitu. Dan kalau kamu udah tahu seseorang ini manipulatif, jangan kamu respon sedikit pun. Karena makanan mereka itu adalah respon dari kita. Mau itu respon positif atau negatif yang kita berikan atau kita utarakan sama dia, itu yang jadi makanan dia. Kalau kamu udah tahu, pergilah. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau memang ada temen yang notabene nggak baik, ya di mata kamu, ya udah nanti alam juga akan mendatangkan teman yang lebih baik dari itu. Ataupun mungkin orang yang mungkin bersamamu selama ini ternyata dia manipulatif sama kamu, cuman manfaatin kamu doang di sini. Udah tinggalkan dia. Kamu di kedepannya pasti akan diganti ataupun kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik dari orang ini gitu loh. Jadi ya ketegasan tadi sangat diperlukan. Kalau enggak kamu akan semakin dalam. Ya, serius kamu bisa makin dalam banget di sini lur gitu. Oke, jadi pesan saya di sini mah ya tak kembalikan ke diri teman-teman. Nanti diolak-alik lagi sih ya, kayak gitu lor. Lanjut lagi hubungan Cancer. Di Mei ada hubungan Cancer ini, dia berusaha seperti serba salah sih. Jujur aja sih kerasanya serba salah ya. Gini sih, kamu tuh berusaha memperbaiki, kamu berusaha baik di sini, kamu berusaha untuk lebih ya untuk dia, tapi kamu menunggu perubahan dari seseorang ini kok begitu-begitu saja gitu loh. Dan di Mei dia masih kayak gitu juga, nggak ada perubahannya. Jadi kamu seperti ngerasa bersalah iya, bingung iya gitu dengan kondisi hubungan ini gitu loh. Ya di sini ada hubungan yang akan sangat tertekan ya oleh sifat dari pasangan. Ini vice versa kalau mengenai ini ya. Energinya vice versa. Bisa Cancer, bisa pasangan Cancer itu sendiri. Tapi tidak semua dari Cancer seperti itu, enggak sih ya. Ya kamu sesuaikan aja sih dengan kondisi masing-masing. Kayak gitu. Ya ini agak rumit sih kalau masalah hubungan ya untuk teman-teman Cancer. Kayak gitu. Cuman ya di sini ada dua sisi sih ya. Kalau kamu belum menikah, ingat langkahmu, masa depanmu, jalanmu masih panjang di luar sana, ya. Masih banyak yang menunggu kamu di luar sana. Ya, kamu harus tegas, segera ngambil keputusan di sini. Kayak gitu, ya. Kalau enggak kamu akan capek bener. Kamu capek ngadepin dia gitu. Yang capek itu kamunya sebenarnya. Capek banget dengan sifat-sifat dia ini loh gitu loh. Ya. Itu kalau untuk yang belum nikah ya. Kalau yang untuk yang sudah nikah, ya ini lebih rumit lagi sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Karena entah kenapa ya, saya merasakan dia itu seperti kurang peduli sama kamu ya, dan dia lebih peduli sama teman-temannya. Dan anehnya, ketika dia di luar itu bisa kelihatan baik banget dan dia peduli sama teman-temannya lah, sepergaulannya itu peduli banget gitu loh. Cuman ketika di rumah dengan pasangannya beda banget. Begitu. Contoh dia di luar bisa loyal nih, sama kamu ya enggak. Ya ini ya agak aneh gitu loh ya. Ya saranku sih coba untuk didiskusikan ya, untuk diajak ngobrol. Kalau memang dia mau diajak ngobrol, cuman kalau memang nggak bisa diajak ngobrol, ya kalau memang kamu masih punya saudara, keluarga, coba didiskusikan dengan keluarga sih, gitu. Ya.
Karena biasanya gini sih, kalau untuk yang sudah nikah itu kan, ya walaupun nggak semua ya, cuman sering banget saya temukan terkadang pihak keluarga itu juga berperan loh dalam suatu hubungan pernikahan seseorang di sini. Terkadang hubungan pernikahan itu ada konflik yang sulit diselesaikan, ya pihak keluarga itu tadi yang menjadi penengah gitu loh, atau istilahnya menjadi hakim di sini. Maka itu tadi, coba nanti didiskusikan dengan keluarga kamu, orang terdekat kamu, tentang problem kamu ini, gitu loh, agar kamu bisa dapat support, dan setidaknya lah, keluarga itu tahu kondisimu bagaimana, gitu loh. Agar pihak saudara-saudara itu nggak salah paham sama kamunya. Ya, di sini bisa terbanding terbalik loh. Kamu yang tersakiti, tapi dia bisa memainkan drama seakan-akan kamu yang salah, seakan-akan kamu yang salah di sini gitu loh. Nah, kalau kamu situasi kayak gini, kamu nggak bisa bergerak, ya kamu akan makin parah nantinya. Kamu harus melawan sih di sini. Melawan itu ya dalam tanda kutip melawan secara positif gitu loh ya. Kamu harus cerdas di sini, ya Lur ya. Kayak gitu sih ya. Selanjutnya, ya ini ada sisi positif sih dari hubungan Cancer ya. Terutama untuk yang sudah berumah tangga. Ya ini tadi clue-nya. Coba deh ya nanti. Saya cuman nyampaikan aja ya. Coba diskusi lah tadi ya. Diskusi dengan pihak keluarga. Nggak usah. Jangan negatif thinking dulu deh. Jangan overthinking dulu deh. Ini kebanyakan orang mau melangkah aja udah takut duluan gitu. Logikanya. Kamu belum jalan. Tapi kamu udah takut duluan. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu langkahmu nanti gitu. Contohnya lagi deh. Logikanya ya. Sebuah jeruk nih. Jeruk ini berwarna hijau. Ya, dan ukurannya udah besar lah gitu. Ukuran jeruk ini sama dengan jeruk yang berwarna kuning. Tapi ketika kamu melihat jeruk warna hijau ini, kamu sudah berfantasi atau sudah berilusi, wah ini jeruk masam. Kesannya ini jeruk masam. Dan kebanyakan orang percaya pula dengan pola pikir seperti itu. Percaya banget dengan asumsi seperti itu tanpa mencicip terlebih dahulu si jeruk ini gitu loh. Bagaimana mungkin kamu tahu rasa sebuah jeruk itu tanpa kamu cicip? Hanya sekedar ilusi pikiran kamu, terus kamu percaya, apa nggak lucu? Gitu loh, Lur. Jadi, yang saya bahas ini pun juga kemungkinan bisa jadi kamu rasakan nantinya gitu loh. Ya, makanya jangan takut untuk bergerak gitu loh. Ingat, kamu nggak akan tahu ketika kamu tidak mencobanya atau merasakannya. Itu, jangan percaya kata orang lah gitu. Capek hidup ini gitu loh. Ya. Oke, bentar ya. Lanjut lagi, Cancer di sini sisi positif dari hubungan Cancer lagi ya. Ya ini untuk semua lah, untuk kamu yang sudah nikah atau belum. Dalam segi hubungan kamu di sini sebenarnya ada kok yang peduli. Ada yang mengamati gitu loh. Orang-orang di sekitar tuh ada yang mengamati tentang hubungan kamu sama dia. Ya, mengamati dalam segi positif loh ya di sini, bukan yang negatif loh ya. Gitu. Makanya tadi kalau nanti di Mei ini kamu ngerasakan banyak konflik lah, bla 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 ya, kalau kamu punya teman atau saudara atau siapa yang bisa kamu percaya, coba deh kamu sharing. Gak usah malu-malu ya. Coba deh. Kalau kita pendem sendiri, ya gimana? Kita gimana dapat jawaban kalau kita pendem? Akhirnya jadi penyakit loh nanti kalau kebanyakan mendem. Ya, yuk belajar yuk. Gitu. Oke. Ini sih yang bisa saya kupas untuk teman-teman Cancer semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Jika kamu suka dengan apa yang saya bahas di sini, jika kamu merasa cocok dengan apa yang saya bahas di sini, ya silahkan like aja videonya, pencet tombol like sudah. Setelah ini, kalau udah selesai 12 zodiak ini, kita masuk ke readingan mingguannya untuk Mei. Jadi 1 bulan 2 kali reading di channel ini. Ya doakanlah semoga saya sehat ya Lur ya, bisa terus hadir untuk teman-teman semuanya. Oke, kita jumpa lagi ya di pembahasan berikutnya teman-teman semua Cancer. Bye bye.